Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Melina, ibu almarhum Argo Eriko Affandi, korban tewas kecelakaan lalu lintas di Sleman, Yogyakarta. Ibu mendatangi Fakultas Hukum UGM. Ia memohon kepada Fakultas Hukum UGM membantu menyiapkan tim pengacara dalam kasus kecelakaan Argo. Ibu Argo sudah ikhlas untuk kepergian anaknya. Namun Melina bertekad terus menempuh jalur hukum demi menegakkan keadilan bagi almarhum anaknya. Sebelumnya, Saudara, keluarga Cristiano Tarigan, tersangka kasus kecelakaan lalu lintas, sempat berupaya menyelesaikan kasus melalui jalur kekeluargaan. Sudah bertemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari Semarang dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari UPKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu ditegakkan. 11 tahun ayahnya di 2014 dan sekarang 2025 yang terus kehilangan anak saya. Ibu almarhum Argo Eriko Affandi, mahasiswa UGM yang menjadi korban kecelakaan maut di Sleman, Yogyakarta, belum bisa berkomentar banyak tentang proses hukum kasus kecelakaan yang menimpa anaknya. Berat bagi Melina yang berduka ditinggal pergi Argo setelah 11 tahun lalu suami Melina meninggal dunia. Mohon maaf, saya dengan sangat mengerti dengan kondisi yang saya alami. Untuk saat ini atau tidak tahu nantinya, saya tidak berkenan untuk berkomentar atau wawancara apapun. Jadi saya memaklumi dengan kondisi yang ada, karena memang berita ini sangat shock. 11 tahun ayahnya di 2014 dan sekarang 2025 yang terus kehilangan anak saya. Usai mahasiswa UGM Cristiano Tarigan ditetapkan tersangka atas kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan sesama mahasiswa UGM Argo Eriko Affandi, polisi mengungkap penyebab kecelakaan. Saat menyetir, pelaku kurang konsentrasi karena kelelahan beraktivitas, kuliah pagi dan sore hari, serta berolahraga. Ini lelah, ya, karena aktivitas yang bersangkutan ini dari pagi sampai malam itu full, ya. Mulai jam 7 sampai jam 8 itu ada kelas kuliah. Kemudian setelah kelas itu dia sepeda, olahraga sepeda. Setelah sepeda dia olahraga padel. Setelah itu jam 00.40-an dia baru keluar, ya. Baru keluar dan terjadi kecelakaan pada jam 1 itu. Meski dikatakan polisi penyebab kecelakaan karena tersangka kurang konsentrasi, kuasa hukum keluarga almarhum Argo yang berasal dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Gadjah Mada menyebut keluarga masih berkomitmen menyelesaikan kasus kecelakaan melalui jalur hukum. Belum diputuskan, tapi yang jelas keluarga menerima itikat baik dari pelaku untuk nanti kedepannya kita lihat setelah proses ini berjalan dan kondisi psikologi ibu korban itu memang sampai sekarang belum. Jadi yang jelas proses hukum berjalan dan ini sedang berlangsung dan kita semua menghormati proses itu. Pak Kabar. Justice for Argo atau keadilan untuk Argo mengalir dari teman-teman Argo dan masyarakat, menuntut polisi transparan menangani kasus kecelakaan yang membuat Argo tewas Sabtu dini hari. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengulas kasus mahasiswa UGM yang tewas ditabrak oleh mobil di wilayah sekitar kampusnya, kita akan bahas bersama pengamat hukum dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mbak. Prof, Anda melihat bagaimana transparansi penanganan kasus ini? Apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi publik atau saya boleh katakan tekanan publik? Ya, kalau melihat transparansi oleh Polda
Yogyakarta saya kira cukup sudah ya. Cuman transparansi sebagai bentuk tempat terjadinya suatu tindak pidana, peristiwa kaitannya dengan jenis kendaraannya, kecepatan kendaraannya, kondisi pelaku, syarat izin pelaku, itu belum kita dengar. Dan hanya kita mendengar dari beban atau kaitannya dengan si pelaku. Oleh karena itu, di era sekarang ini kan memang kendaraan cukup padat. Pertanyaannya sejauh mana kemampuan si pengemudi, bagaimana jenis kendaraan, bagaimana kecepatan kendaraan, bagaimana penggunaan marka jalan yang terjadi. Saya kira penting itu untuk melihat suatu peristiwa ini, oh ini betul kecelakaan atau mungkin kelelahan dalam sama yang bersangkutan. Oleh karena itu objektivitas dalam suatu peristiwa pidana adanya kecelakaan saya kira harus menunggu. Apalagi kendaraannya itu juga bagus, apalagi kalau kita melihat kemarin dalam beberapa media ada usaha-usaha penggantian nomor kendaraan. Nah ini saya kira juga melihat suatu hal yang patut dipertanyakan gitu Mbak. Apa kekhawatiran Anda jika hanya berhenti di kecelakaan begitu ya maksud Anda ya, tidak menggali lebih jauh lagi bahwa ada faktor-faktor lain, apalagi ada satu orang yang memang ini diduga mengganti secara sengaja plat mobilnya? Ya, mungkin kita bicara kemungkinan ya, mungkin karena mobil itu terkait mungkin keberadaan orang tua, bisa jadi. Satu. Yang kedua, sebagai alternatif penyelesaian, kan gitu kan. Alternatif penyelesaian sekarang ini kan dimungkinkan adanya suatu mediasi penal yang kemudian berkembang menjadi restoratif justice. Nah, pertanyaannya, bagaimana keadaan si korban mau melakukan RJ atau tidak? Ini yang terjadi, karena dengan penggantian kedudukan mobil yang bersangkutan, dimungkinkan kita melihat untuk RJ-nya tidak mungkin sebanding kalau disetujui loh dengan keluarga korban loh. Tapi ini keluarga korban kan tetap menghendaki adanya suatu penyelesaian terus berjalan. Lah, kalau RJ penggantian nomor itu kita mungkin lihat dari nomor yang khusus menjadi tidak nomor khusus. Artinya kalau itu nomor khusus berarti ada keluarga tertentu, gitu Pak. Ini yang harus kita lihat dari subjek pelakunya. Dengan demikian dari nomor khusus berarti dari keluarga tertentu. Lah, ini saya kira untuk menghindarkan seandainya kita berpikir negatif, seandainya ada alternatif, mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat bahwa harusnya sekian gitu. Lah, itu sebenarnya tidak terjadi, tapi paling tidak untuk meletakkan oh ini sebagai masyarakat biasa. Oh ini kendaraan orang biasa, anak orang biasa, begitu Mbak. Itu jadi maksudnya penyidikannya ini justru malah bisa lebih luas, ujung-ujungnya adalah terkait dengan sanksi pidananya begitu ya, karena ditemukan ada beberapa nomor plat mobil palsu dan meskipun belum tahu kapannya, tapi ini justru adalah sesuatu yang harusnya digali lebih jauh. Penyidikannya akan seperti apa, Prof? Iya, itu meningkat etikat ya, karena kita melihat etikat itu penting dan ini merupakan koreksi juga terhadap Korlantas ya, bagaimana kendaraan bisa berbagai nomor kan itu. Sekarang pertanyaan bagaimana si pelaku, bagaimana jenis kendaraan, bagaimana kecepatannya, karena etika berkendaraan ini juga bagian penting dalam suatu penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak beretika sama sekali, saya kira nanti Polda harus bisa menjelaskan nih kendaraan seperti itu. Kalau itu beretika berarti oh memang terjadi kecelakaan yang murni. Tapi kalau tidak beretika, ini saya kira suatu yang sangat memberatkan sekali dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara kecelakaan lalu lintas. Karena dengan sampai seolah-olah dianggap biasa, tapi ini keadaan yang tanda petik penyelesaian luar biasa karena etika berlalu lintas mungkin loh, kita bicara mungkin loh, ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Seperti apa nanti kemungkinan sanksi pidananya? Kalau tadi Anda mengatakan ada kemungkinan tidak kesalahan atau kelalaian murni. Ya, kalau kita seperti itu mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas, Mbak, 22 nomor tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang. Ini ancamannya kalau kita lihat itu di dalam pasal 310 ayat 4 itu sampai 12 tahun. Nah, ini saya kira suatu hal yang berkacu pada spesialis. Belum lagi kalau memang mengacu pada KUHP, tapi kalau enggak, KUHP itu 359 karena kealpaannya menyebabkan matinya orang. Tapi kalau kita lihat Undang-Undang Lalu Lintas
cukup adanya terkait 12 tahun. Pertanyaannya, apakah ini memberikan keadilan karena ini sebagai juga generasi muda, apalagi keluarganya habis melakukan suatu musibah. Ini saya kira juga harus diperhitungkan dalam suatu penyelesaian keadilan bersangkutan. Orang tua atau ibu dari Argo memang sudah datang ke menuntut keadilan ya. Artinya memang jelas dari sisi korban bahwa ingin dituntaskan kasus ini sampai akhir. Versi Anda yang paling ideal, artinya apa saja yang tidak boleh luput dan maksimal sepertinya pidananya akan berapa tahun? Ya, sekarang kita melihat bagaimana keadaan berkendara, Mbak. Kita harus melihat sifat pelaku tindak pidana berkendara. Apakah si berkendara ini dalam keadaan kecepatannya bagaimana? Situasi berkendaranya seperti apa? Jenis kendaraannya seperti apa? Syarat kelengkapan kendaraannya seperti apa? Lah, kalau itu memang tanda petik tidak seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas, ya hukumannya maksimal seperti yang ditentukan dalam pasal Undang-Undang Lalu Lintas 310 ayat 4, 12 tahun. Ini kan lihatnya ke sana, Mbak. Dengan demikian sebetulnya berat ringannya suatu putusan nanti, berat ringannya pada pelaku kecelakaan kendaraan adalah tergantung pada bagaimana mengendalikan kendaraan dalam suatu peristiwa terjadi itu. Sehingga menjadikan faktor pemberat atau mungkin faktor yang tidak pemberat dalam suatu kecelakaan yang bersangkutan. Penggantian plat nampaknya masih harus diusut sampai tuntas. Terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Informasi lainnya kami hadirkan di Kompas Petang usai jeda, saudara. Di antaranya, setelah disebut-sebut akan melapor ke Kompolnas, usai Barreskrim menyatakan ijazah Jokowi asli. Pihak penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, akui tim pembela ulama dan aktivis akan melakukan pelaporan tersebut. Simak perbincangannya di Kompas Petang.